berada, tetap semangat meskipun kita belajar dari rumah. Nah, kali ini kita akan belajar bersama Ibu Nela Restina Yurita SPD. Kita akan mempelajari tentang ciri-ciri, struktur, dan klasifikasi virus. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini, yang pertama kita mampu nantinya menganalisis ciri-ciri virus, yang kedua menganalisis struktur tubuh virus berdasarkan pengamatan gambar, yang ketiga membandingkan penggolongan virus berdasarkan kandungan asam nukleatnya. Nah, coba perhatikan pada gambar yang ada pada slide. Nah, di sana ada orang yang terkena bersin. Nah, kira-kira orang tersebut, apa yang menyebabkan orang tersebut kena bersin? Nah, bagaimana pula kalau seandainya orang tersebut menyebarkan dropletnya terkena kepada orang lain? Nah, apakah bisa menular kira-kira? Nah, untuk itu pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang virus. Nah, kita bahas yang pertama adalah yang menjadi ciri-ciri virus. Yang pertama, virus itu bersifat aseluler atau tidak mempunyai sel. Lalu yang kedua, dari segi ukuran, ia memiliki ukuran 20 sampai 300 mm, lebih kecil lagi daripada bakteri. Yang ketiga, virus ini dia tersusun oleh asam nukleat berupa RNA ataupun berupa DNA. Nah, nantinya dia akan diselubungi oleh kapsid. Yang berikutnya, yang menjadi ciri-ciri virus adalah dari segi bentuknya. Bentuknya ada yang berbentuk oval, ada yang berbentuk silindris, ada yang berbentuk polihedral, dan juga ada yang berbentuk kompleks. Nah, lalu yang berikutnya, virus ini hanya dapat berkembang biak di dalam sel inang lainnya, sel inang yang hidup. Lalu yang berikutnya, tubuhnya dapat dikristalkan. Lalu yang berikutnya kita lihat dari segi ukuran tubuh virus. Nah, perhatikan pada slide. Nah, di sana ada perbandingan ukuran tubuh virus. Ada sel darah merah yang kita bandingkan dengan ukuran sel bakteri. Lalu kita bandingkan pula dari segi ukuran sel bakteri itu dengan virus. Kira-kira bagaimana ukuran tubuh virus? Nah, nanti kita akan melakukan pengamatan melalui ELKSMO. Yang berikutnya kita bahas adalah struktur tubuh virus. Nah, pada struktur tubuh virus ini, dia terdiri atas 3 bagian. Yang pertama ada kepala, bagian kepala. Yang kedua ada bagian leher. Lalu yang ketiga ada bagian ekor. Pada bagian kepala terdapat yang namanya kapsid dan DNA. Nah, pada kapsid, dia berperan sebagai pembungkus asam nukleat dan juga memberikan bentuk nantinya pada bentuk virus. Nah, lalu yang berikutnya ada leher. Pada leher ini dia berperan sebagai penghubung antara kepala dan bagian ekor. Nantinya di bagian ekor juga terdapat yang namanya serabut ekor, papan dasar, lalu ada jarum penusuk. Lalu berikutnya kita akan bahas dari segi bentuk-bentuk virus. Nah, bentuk-bentuk virus itu ada berbagai macamnya. Yang pertama kita lihat ada yang berbentuk helix atau silinder, lalu ada yang berbentuk polihedral, ada yang berbentuk kompleks seperti bakteriofag. Nah, nantinya anak-anak ibu akan tahu apa-apa bentuk virus lainnya. Nah, yang berikutnya terakhir kita bahas adalah klasifikasi virus. Nah, pada dasarnya klasifikasi virus ini dia dibedakan berdasarkan struktur DNA atau RNA-nya, sehingga nantinya pada pembagian ini ada kelompok virus yang termasuk ke dalam struktur DNA untai tunggal, ada DNA untai ganda, lalu ada RNA untai tunggal, dan ada RNA untai ganda seperti itu. Nah, akhirnya kita setelah mempelajari itu kita tarik kesimpulan bahwasanya berdasarkan materi kita telah bahas tentang bagaimana ciri-ciri dari virus, lalu bagaimana dari segi strukturnya, lalu bagaimana bentuk virus itu, dan juga bagaimana klasifikasi virus berdasarkan adanya asam nukleat. Nah, untuk lebih memahami tentang materi pelajaran kita pada hari ini, jadi anak-anak ibu semuanya silahkan bergabung join kepada LKPD yang telah ibu bagikan di grup kelasmu. Sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.